Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sen Agustian, peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NIM 124203296. Saat ini akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi membuat teks iklan di SMP Negeri 1 Barekbek, Kabupaten Ciamis. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa terlebih dulu. Sebelum melaksanakan pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Siapa saja? Azam dan Ijam. Azam, terus Azam kenapa? Izin. Izin. Ya. Terus siapa lagi? Ijam sakit. Nijam sakit. Ya. Ada lagi? Sita. Sita kenapa? Izin. Izin. Ada? Sudah. Udah, berarti cuma 3 ya. Azam, Nijam, dan Sita. Nah. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Teks iklan. Tapi sebelum beranjak ke materi, Bapak pengen tahu dulu tentang kabar kalian pagi ini. Ya. Silakan buka scan kameranya. Sudah, Pak. Nah, silakan di scan dulu barcode yang ada di depan. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lihat. Pertanyaannya apa? Bagaimana perasaan kamu pagi ini, hari ini? Bentar. Mentimeternya salah. Sudah dijawab? Sudah, kita lihat. Nah, ada yang baik, senang, bahagia sekali, happy, alhamdulillah, senang dan sangat happy. Terus sangat baik selalu. Senang meski ditinggalin. Alah, ada yang galau.
Ini life after breakup ceritanya. Ya, kita lanjut ya. Biar lebih bersemangat lagi, khususnya yang tadi, yang happy tapi habis ditinggalin. Coba berdiri dulu. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, terus meningkatkan motivasi belajar kalian, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan membahas tentang teks iklan. Tapi Bapak mau mengingatkan kembali bahwa apa itu teks iklan? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nova? Teks untuk menyampaikan informasi atau memberikan menyampaikan kepada halayak ramai tentang promosi yang dijual. Oke, jadi teks iklan itu berupa media untuk menyampaikan informasi atau mengajak halayak ramai untuk membeli atau menggunakan suatu layanan atau produk gitu ya. Ada berapa jenis iklan? Dua. Yang pertama apa? Oke. Ada dua jenis iklan. Yang pertama iklan komersial dan yang kedua iklan non komersial. Kalau komersial itu yang bertujuan untuk menjual suatu produk atau jasa. Nah, sedangkan non komersial itu tidak ada proses jual beli tujuannya ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Ada yang mau baca tujuan pembelajaran kita hari ini? Cung, siapa? Yang mau? Rijal? Tolong bacakan Rijal. Tujuan pembelajaran. Pada akhir proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membuat teks iklan yang menarik dari benda di lingkungan sekitar kita yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Rijal. Silakan duduk lagi. Yang selanjutnya, manfaat pembelajaran dan rencana asesmen. Manfaat setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa membuat iklan dengan komponennya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana asesmen yang akan Bapak lakukan yaitu ada asesmen sikap selama proses pembelajaran dan selama proses diskusi, terus asesmen kognitif atau pengetahuan dengan post-test, dan ada asesmen psikomotor dalam presentasi. Selanjutnya, nah ini ada langkah pembelajaran yang akan kita tempuh bersama yaitu orientasi masalah, pengorganisasian murid, bimbingan kelompok, menyajikan hasil dan evaluasi serta analisis. Nah, ada pertanyaan. Menurutmu apakah buah-buahan lokal itu enak? Ya. Selanjutnya, menurutmu apa saja keunggulan buah-buahan lokal dibanding buah impor? Ya, Nova. Lebih murah. Ada lagi? Masih segar. Masih segar. Ya, terus Rija? Karena sangat mudah untuk didapatkan. Sangat mudah didapatkan. Jadi ada keunggulan buah-buahan lokal dibanding buah impor menurut teman-teman kalian. Yang pertama itu lebih murah, terus lebih mudah didapatkan dan lebih segar gitu ya. Selanjutnya, apakah kita bisa memanfaatkan keunggulan tersebut yang 3 tadi? Bisa? Bisa. Gambar apa yang akan ditonjolkan jika buah-buahan tersebut dibuat menjadi iklan?
Buah-buahan. Terus apa lagi? Ya, benar, harga. Menurutmu target pasar untuk buah-buahan lokal apa? Silakan. Ya, ada lagi? Revan? Kafe dan restoran. Oke, kafe dan restoran. Tentu ada beberapa sektor yang bisa menjadi target dari penjualan buah-buahan. Selanjutnya, main tebak-tebakan. Kira-kira ini buah apa? Melon. Terus selain melon apa? Mangga. Alpukat. Ada melon, mangga, alpukat. Terus apa lagi? Ayo. Apa coba? Udah ini? Dikunci jawabannya 3. Kita lihat apa jawabannya. Apa ini? Buah kedondong gitu ya. Tadi berarti yang jawab melon, alpukat, mangga tidak ada satupun yang benar. Tapi jawabannya kedondong. Satu lagi. Aku kadang berwarna kuning atau merah. Tapi bisa bikin geli kalau dipegang. Rambutan. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, nah ini orientasi masalah pembelajaran hari ini ada langkah-langkah membuat iklan ya. Yang pertama ada apa langkah-langkahnya? Kenali produk yang diiklankan. Kamu mau mengiklankan apa, produk apa dalam hal ini pada hari ini? Pembelajaran yang sebelumnya Bapak sudah menugaskan kalian untuk membawa buah-buahan ya ke sekolah dari lingkungan sekitar rumah. Dibawa sekarang buah-buahannya? Dibawa. Nah, terus tentukan konsumen produk kalian itu apa? Tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan. Selanjutnya tentukan pesan yang hendak disampaikan dalam iklan. Orientasi masalah. Nah, Bapak beri masalah kepada kalian untuk dicarikan solusinya. Di lingkungan sekitar rumah terdapat pohon buah-buahan? Ada. Atau kalian punya sendiri pohon di rumah? Nah, menurut kalian apa kelebihan buah-buahan yang ada di sekitar kalian dengan buah-buahan impor? Yang tadi ya, menurut teman-teman kalian apa? Segar, terus harganya lebih murah dan mudah didapatkan. Jika panen raya tiba, semua nih panen yang punya buah-buahan tentu hasilnya akan melimpah. Tidak bisa dimakan semua, kadang busuk, lalu mubazir. Nah, untuk mengatasi masalah itu biar tidak busuk, biar tidak mubazir, apa yang harus kalian lakukan mengatasi masalah itu? Dengan menjualnya. Apakah langsung menjual atau mempromosikan? Mempromosikan melalui iklan gitu ya. Nah, sekarang silahkan keluarkan buku tulisnya lalu duduk secara berkelompok. Buah-buahannya sudah dikumpulkan di pojok ya. Bapak lihat tadi, silahkan diambil dulu perwakilan kelompoknya. Ya, lalu lanjut duduk secara berkelompok. Tidak boleh ada yang membelakangi Bapak duduknya. Silakan dikondisikan. Sudah duduk semuanya? Bapak punya beberapa pertanyaan yang harus kalian
isi. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompok. Jangan lupa diberi nama kelompok berdasarkan nama buah yang sekarang dibawa. Jaki tolong ke belakang. Tuh ya. Tadi solusinya apa aja? Yang pertama, yaitu kalian harus membuat menggunakan apa? Aplikasi apa? Menggunakan aplikasi. Ini ya. Silakan sambil menjawab pertanyaan dalam LK, kalian bisa sambil membuat poster atau iklannya. Sedangkan ada beberapa perwakilan kelompok yang harus maju ke depan karena di sini berapa kilogram ya buah yang kalian bawa dari rumah. Tuh ya. Kalau silakan ditimbang dulu beratnya berapa. Kalau ada seseorang yang mau beli 1 kilogram buah, kira-kira memerlukan berapa biji atau berapa tambahannya berapa gram lagi. Gitu ya. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Dilepas dulu kreseknya, menghadapnya ke sana. Nah, silakan di bagian sini. Minus Pak, baru mandi Pak. Silakan. Berapa? 641 untuk buah salak. Silakan masukkan lagi. Temannya tolong dicatat ya gramnya berapa. Silakan selanjutnya. Oke. Buah jambu air. Berapa? 247 247 untuk jambu air. jambu air. Silakan selanjutnya. Tujuh tiga sembilan untuk buah alpukat. Silakan. Tambahkan. $885. Selanjutnya buah naga 654 ya. Nah, yang sudah ditimbang, kira-kira berapa kekurangan buah kalau mau membeli 1 kilogram? Satu kilogram itu berapa gram? 1000. Jadi 1000 gram. Nah, tinggal dihitung kekurangannya.
1000 gram dikurangi berat buah yang kalian bawa, berapa sisanya? Ya, silakan LK-nya dijawab, posternya dibuat, pertanyaan kekurangan buahnya atau berat buahnya dihitung. Waktunya 40 menit ya. Silakan dikerjakan. Ingat, di dalam iklan itu biar menarik minat pembeli harus disertakan manfaat dari buah yang kalian bawa. Misal jeruk manfaatnya apa buat kesehatan, buah naga manfaatnya apa untuk kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini untuk semakin menarik minat orang lain membeli buah-buahan kalian. Silakan cari dari sumber belajar lain tentang manfaat buah-buahan yang kamu bawa. Ya. Silakan. Di depan kalian sudah ada contoh dari iklan buah durian. Dilihat lagi unsur-unsur iklannya. Di iklan ini ada apa aja untuk ditambahkan ke dalam iklan yang kalian buat.
Manfaatnya udah dicari dari buah naga. Ini buah apa? Jambu airnya mana? Ini berkurang nggak jumlahnya? Jangan-jangan Rijal makan nanti. Enggak Pak. Udah dicari manfaatnya apa? Dimasukkan ke poster ya manfaat buah jambu air. Ini buah jeruk. Kan bayi patnya Apa? kan bayi mana? Nggak usah kayak di sini tuh bayi moderator. Oh, ya boleh. Sudah dicari belum manfaat buah jeruk apa? Nanti ditambahin ke itu, ke posternya, ke iklannya. Baik itu bisa beli. Ini kelompok apa? Kelompok alpukat. Alpukat. Ini di pasaran. Yang membuat iklannya siapa di Canva? Saya. Kayak Alvin ya. Sudah ditambahkan ininya manfaat buah alpukat ke iklannya? Sudah. Sudah. Ada harganya? Ada Pak. Siap. 20.000. Nomor 20. Nomor 2. Ini buah apa? Salak. Tadi berapa gram? 640 inci. 640. Jadi kekurangannya berapa kalau mau beli 1 kilo? 359 gram. Yang buat iklannya siapa? Terus sudah ditambahkan manfaat buah salaknya? Nah, ini contoh iklan dari buah-buahan import ya. Nah, karena buah kiwi itu bukan buah khas dari Indonesia, makanya ini termasuk golongan buah impor. Terus ada stroberi dan juga apel. Gitu ya. Apel Jepang.
Iya. Kemungkinan akan membutuhkan Gimana? anu tadi buat tambahan manfaatnya dong. Iya, ditambah manfaatnya. Tambahannya di masternya manfaat. Iya. Mana nih Pak? Mana nih? Dikirim dulu manfaatnya. Gua bicara. Coba lihat dulu LK-nya.
HP siapa ini? Nanti pegang dulu aja. Udah, nanti tunggu dulu ya. Sudah semuanya? Nanti kelompok salak belum selesai ya. Karena HP Bapak ketinggalan, silahkan kamu kirimkan gambar iklannya ke nomor EIS ya. Kalau sudah selesai, silahkan kirimkan gambar iklannya ke nomor EIS. Atau kalau mau dikirim ke grup kelas juga nggak apa-apa, silakan bisa. Oke. Nih, udah bisa. Yang kelompok jeruk sudah masuk, yang lainnya belum ya? Oke. Sudah dikirim? Oke. Kelompok salak sudah ada. Kelompok alpukat. 3 kelompok lagi. Jambu air.
dan buah naga belum ada. Dikirim ke nomor EIS. Ada? Di mana belum ada, Is? Coba Is sini dulu. Sok. Coba di mana? Ininya? Udah ada nih. Udah ada. Coba dikirim ke Alvin aja. Yang jambu air belum? Sama dikirim ke ini aja lagi. Oke, terima kasih. Nah ya, sebelum kalian presentasi, kalian harus menentukan dulu tugas dari masing-masing anggota dan ketua kelompoknya. Yang pertama harus ada pencatat. Kalau ada yang bertanya, silahkan dicatat pertanyaannya seperti apa. Terus moderator presentasi yang mengenalkan anggota kelompok, cukup namanya saja. Misalnya anggota jambu air, saya sebagai ketua, terus anggotanya siapa saja, gitu ya, disebutkan namanya saja. Terus tim penjawab pertanyaan juga harus ada nantinya. Ada yang sudah siap? Siap. Presentasi kelompok mana dulu? Alpukat dulu, silakan maju ke depan. Dan silakan baris dulu. Tunggu ya, Bapak menyiapkan dulu gambarnya. Tunggu, belum tampil semuanya. Tunggu sebentar. Oke, ini ya gambarnya. Oke. Silakan presentasi. Simak teman-teman kelompok Alpukat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Repan Alpiansah. Saya di sini sebagai moderator presentasi. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Alvin Rizky Nugraha. Saya sebagai pemateri 1. Saya Jaki Mubarok. Saya di sini sebagai penjawab. Saya di sini Vanessa Jardesiska sebagai pemateri 3. Saya di sini Isbira Nasia sebagai pemateri 2. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 1 mengusung tema Alpukat. Ya, saya jelaskan dalam poster kami yaitu Alpukat Boneng. Harganya hanya 20.000 per kilo dan 1 kilonya diisi dengan 4 buah alpukat.
Alpukat ini masih segar, saya punya contohnya, ini saya bawa, masih segar, dipetik langsung dari pohon dan mengandung banyak manfaat. Melindungi mata terutamanya, menurunkan stres, bisa jadi bahan detoks alami dan bisa diolah menjadi beberapa bahan makanan ataupun menjadi minuman jus. Silakan selanjutnya. Dan berbagai manfaat lainnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, mendukung kesehatan pencernaan, baik untuk kesehatan kulit, dan mengandung kaya akan vitamin dan mineral diantaranya seperti vitamin C, vitamin E, dan kalium. Di dalam poster kami sudah tercantum nomor ya, ini nomornya. Kalau kalian mau membeli silahkan hubungi nomor ini. Alamat menjual alpukat ini ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Cijulang. Lanjut. Amati lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah banyak terdapat pohon buah-buahan lokal? Banyak. Jika ada, amatilah ketika musim berbuah tiba dan hasil melimpah. Apakah semua buah akan dimakan atau sebagian akan membusuk karena jumlahnya yang banyak dan waktu panen yang bersamaan? Tidak. Sebagian akan dijual lewat poster dan dijual di pasar. Akan mubazir jika buah tersebut membusuk dan tidak bisa dimakan. Untuk mengatasinya, kalian bisa menjual buah-buahan tersebut kepada orang yang memang membutuhkannya. Bagaimana cara kalian memberitahu masyarakat bahwa kalian sedang menjual buah-buahan lokal? Dengan cara mempromosikan di pasar maupun lewat internet atau iklan. Setelah berdiskusi apakah teks iklan bisa menjadi solusi masalah kalian? Betul, karena dengan berdiskusi masalah buat lebih menjadi manfaat dengan cara dijual dan dipromosikan di pasar dan lewat internet. Setelah kalian mengetahui berat buah yang dibawa dari rumah, berapa jumlah buah yang dibutuhkan jika seseorang akan membeli 1 kilo, 739 gram, 4 biji buah alpukat. Produk apa yang ingin diiklankan? Buah alpukat boning dengan cara dipromosikan lewat poster. Untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Konsumen dengan cara dipromosikan lewat media. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Bahwa buah yang dibeli masih segar dan berkualitas melalui iklan di HP atau melalui banner di jalanan. Untuk menarik perhatian, hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut? Promosi dan diskon. Menandakan label harga dengan catatan diskon. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ditutup aja. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak merenah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok alpukat. Selanjutnya, kelompok apa? Jeruk ya. Silakan kelompok jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok kami. Di sini saya Kelvin sebagai moderator dan ada Fajri, Yulianti, Nurizki, dan Alia. Silakan mulai dipresentasikan. Siapa yang bertugas presentasi poster? Silakan. Di sini kami membuat poster tentang jeruk. Jeruk yang segar, manis, dan sehat. Jeruk yang ada di kami adalah jeruk yang segar dan dipetik langsung dari pohonnya. Manfaat jeruk yang ada di kami: meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, melancarkan pencernaan, dan mencegah batu ginjal. Dan jeruk juga banyak mengandung vitamin C. Harga jeruk yang ada di kami 15.000 per kilo. Jika minat bisa datang ke Dusun Ciwahangan, Baregbek, RT 03 RW 09, dan juga bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.
Ya, selanjutnya. Amati lingkungan di sekitarmu. Apakah banyak terdapat pohon buah-buahan lokal? Ya, jika ada, amati ketika musim berbuah tiba dan hasil melimpah. Apakah semua buah akan dimakan atau sebagian akan membusuk karena jumlah yang banyak dan waktu panen yang bersamaan? Tidak semua akan dimakan karena sebagian buah akan membusuk dengan kondisi buah yang dijual atau dikonsumsi karena yang dipanen akan banyak. Soalnya waktu panen sama dengan buah yang lain, jadi semua buah akan membusuk bersamaan. Akan mubazir jika buah tersebut membusuk dan tidak bisa dimakan. Untuk mengatasinya, kalian bisa menjual buah-buahan tersebut kepada orang yang memang membutuhkannya. Bagaimana cara kalian memberitahu masyarakat bahwa kalian sedang menjual buah-buahan lokal? Membuat iklan atau poster dan menjualnya. Keunggulan produk bisa dimasukkan dalam pesan yang akan disampaikan. Produk apa yang ingin diiklankan? Jawaban jeruk. Cara penyampaian dengan membuat poster dipromosikan. Untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Konsumen. Cara penyampaian diperjualbelikan. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut. Ayo beli jeruk. Cara penyampaian dengan menilai. Untuk menarik perhatian hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut. Jeruk yang segar dipetik langsung dari pohonnya. Cara penyampaian jeruk akan lebih ditonjolkan dalam iklan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya ke kelompok jeruk? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak yang tanya. Kan jeruk itu tidak selalu manis. Ada kalanya terasa asam. Nah, gimana kalian menjamin kalau jeruk yang kalian jual ini terasa manis? Gimana? Karena kami warga lokal di sekitar kebun jeruk. Jadi tahu bagaimana kualitas dan rasa jeruk yang kami jual itu manis. Oke, jadi selalu ada pengecekan terlebih dahulu ya. Soalnya kalian warga lokal jadi tahu kualitas jeruk yang dijual itu manis. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok jeruk. Selanjutnya kelompok mana? Yang sudah siap? Kelompok salak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok salak ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Saya di sini sebagai pahmis dengan moderator. Perkenalkan, nama saya Jara Saputra Pipa. Saya di sini sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Jaki Anaya Salsabila sebagai penjawab 1. Perkenalkan, nama saya Sipadu Saskia sebagai penjawab 2. Perkenalkan, nama saya Sakti sebagai pemateri 2. Ya, silakan presentasikan posternya. Kami di sini mempromosikan buah salak. Buah enak, banyak manfaat. Pertama, yang pasti mudah ditemukan di berbagai tempat. Sumber energi buah salak mengandung karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Kaya seratnya mengandung serat yang dapat memberikan energi dan membantu menjaga stamina tubuh. Vitamin salak mengandung vitamin A, vitamin B2, vitamin C, zat besi, kalsium, dan serat. Manfaat: meningkatkan kesehatan mata, melancarkan pencernaan, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan jantung, serta berpotensi membantu mengontrol kadar gula darah dan asam urat. Harga buah salak di kami sekitar 10.000 per kilogram.
Amati lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah banyak terdapat pohon buah-buahan lokal? Jika ada, amatilah ketika musim berbuah tiba dan hasil melimpah. Apakah semua buah akan dimakan? Atau sebagian akan membusuk karena jumlahnya yang banyak dan waktu panen yang bersamaan? Jawaban iya. Akan membajir jika buah tersebut membusuk dan tidak bisa dimakan. Untuk mengatasinya, kalian bisa menjual buah-buahan tersebut kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Bagaimana cara kalian memberitahu masyarakat bahwa kalian sedang menjual buah-buahan lokal? Jawaban, membuat poster tentang buah-buahan tersebut atau mempromosikannya. Setelah berdiskusi, apakah teks iklan bisa menjadi solusi masalah kalian? Jawaban iya. Setelah kalian mengetahui berat buah yang dibawa dari rumah, berapakah jumlah buah yang dibutuhkan jika seseorang akan membeli 1 kilo? Jawaban, jumlah salak 13. Kalau pembeli ingin membeli salak 1 kilo, maka salak yang akan didapatkan si pembeli berjumlah 26 buah salak. Pertanyaan atas unsur-unsur iklan. 1. Produk apa yang ingin diiklankan? Jawaban, buah salak. Cara penyampaian, membuat poster. 2. Untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Jawaban, pembeli atau konsumen. Cara penyampaian, mempromosikannya. 3. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Jawaban, jangan lupa membeli buah kami. Cara penyampaian, membuat poster semenarik mungkin. 4. Untuk menarik perhatian, hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut? Manfaat, meningkatkan daya ingat dan membuat jantung sehat, serta kualitas buah dan rasanya. Cara penyampaian, mempromosikannya ke pedagang atau ke pasar. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Mungkin sekian, kalau tidak ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok salak. Selanjutnya kelompok mana? Jambu air. Yuk, semangat. Yang ini ya. Diperhatikan kelompok jambu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil poster tersebut. Nama saya Delova sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Haq. Saya sebagai pemateri 1. Nama saya Rania Eka Putri, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Saskia Cahaya Apriliani, saya sebagai pemateri 3. Saya Giska Ramadanti Azira sebagai pemateri 4. Baik, langsung saja kita jelaskan poster hasil kerja kelompok jambu air. Di sini kenapa kelompok kami membuat poster jambu air? Karena jambu air sangat mudah untuk didapatkan. Jambu air kami mempunyai slogan yaitu rasa Rikade Jus. Ra-nya Rania, sa-nya Saskia, ri-nya Rizal, ka-nya Giska, d-nya dan d-nya adalah Dea. Jambu air pasti segar dan alami asli Indonesia. Untuk harganya hanya 10.000 per kilo. Untuk yang mau beli atau yang minat bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk alamatnya Desa Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, RT 7 RW 5. Untuk manfaatnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Silahkan pemateri 2. Jambu air banyak banget manfaatnya loh. Ada beberapa yang mau saya sebutin. Contohnya, 1. Jambu air memiliki kandungan air yang tinggi. 2. Jambu air dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. 3. Jambu air dapat diolah menjadi berbagai macam minuman. 4. Jambu air salah satu jenis buah-buahan yang dikenal oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk pengobatan beberapa macam penyakit. Amati lingkungan di sekitar rumahmu.
Apakah banyak terdapat pohon buah-buahan lokal? Ya, jika ada, amatilah ketika musim berbuah tiba dan hasil melimpah. Apakah semua buah akan dimakan atau sebagian akan membusuk karena jumlahnya yang banyak dan waktu panen yang bersamaan? Jawabannya akan dijual dan dibikin iklan atau poster supaya banyak orang yang mau beli. Akan mubazir jika buah tersebut membusuk dan tidak bisa dimakan. Untuk mengatasinya, kalian bisa menjual buah-buahan tersebut kepada orang yang memang membutuhkannya. Bagaimana cara kalian memberitahu masyarakat bahwa kalian sedang menjual buah-buahan lokal? Jawabannya membuat poster dan akan dipromosikan kepada warga masyarakat. Setelah berdiskusi, apakah teks iklan bisa menjadi solusi masalah kalian? Jawabannya bisa. Setelah kalian mengetahui berat buah yang dibawa dari rumah, berapa jumlah buah yang dibutuhkan jika seseorang akan membeli 1 kg? Jika seseorang ingin membeli 1 kg jambu air, kemungkinan akan membutuhkan 36 sampai 40 biji jambu air. Produk apa yang ingin diiklankan? Yaitu jambu air. Cara penyampaiannya yaitu melalui poster dan dipromosikan. Untuk siapa iklan itu ditujukan? Untuk semua orang. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Ayo makan buah-buahan agar tubuhmu menjadi lebih sehat. Untuk menarik perhatian, hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut? Yaitu kelebihan dalam buah atau produk tersebut. Itu hasil presentasi dari kelompok jambu air. Dicukupkan sekian presentasi dari kami. Otot kawat tulang besi dikira cupu, ternyata suhu. Cukup sekian presentasi. Kami ucapkan hatur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kreatif ya, ada penutupnya. Bapak lihat ada yang sudah mulai mengantuk, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Kita penyegaran terlebih dulu. Ketika Bapak mengucapkan pagi atau selamat pagi, kamu bertepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang 3 kali. Selamat siang. Kalau selamat malam artinya tidak ada suara ya. Fokus. Selamat pagi, malam. Ulangi. Selamat pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang, malam. Malam, malam, siang, pagi. Oke, selamat pagi, siang, malam. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita. Satu kelompok lagi ya. Satu kelompok lagi yaitu kelompok buah naga. Silakan maju ke depan, kelompok buah naga. Tunggu sebentar. Kelompok buah naga. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok buah naga ingin mempresentasikan kerja kelompok kami dengan saya Najma Syayla Ajija sebagai moderator dan teman saya Saya Nifana Simaripa sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Nova Prasetya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Nafisa Elmiatu Zahra sebagai penjawab pertanyaan sekaligus pencatat. Saya Repaliani Aisyah sebagai pemateri 4. Saya Mila Amalia Sania sebagai pemateri 3. Silakan, siapa yang bertugas presentasi posternya?
Buah naga najma. Buah naga najma per kilonya hanya 15.000 per kilo. Buah naga segar dan berkualitas tinggi. Kalau kalian minat, di sini tertera nomor HP-nya dan bisa datang ke alamat Dusun Ciwahangan, RT 3 RW 8, Desa Baregbeg. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja membuat iklan. Pertanyaan pertama yaitu, amati lingkungan di sekitar rumahmu, apakah banyak terdapat pohon buah-buahan lokal? Jika ada, amatilah ketika musim berbuah tiba dan hasil melimpah. Apakah semua buah akan dimakan atau sebagian akan membusuk karena jumlahnya yang banyak dan waktu panen yang bersamaan? Jawaban menurut hasil diskusi kami adalah tidak dimakan semua. Ya, sebagian akan membusuk karena jumlahnya yang banyak dan waktu panen yang bersamaan. Juga belum tentu buah sebanyak itu akan dimakan semua. Pertanyaan kedua yaitu, akan membajir jika buah tersebut membusuk dan tidak bisa dimakan. Untuk mengatasinya, kalian bisa menjual buah-buahan tersebut kepada orang yang memang membutuhkannya. Bagaimana cara kalian memberitahu masyarakat bahwa kalian sedang menjual buah-buahan lokal? Jawabannya dengan cara mempromosikannya menggunakan iklan komersial seperti poster. Jawaban. Pertanyaan ketiga, setelah berdiskusi apakah teks iklan bisa menjadi sosial masalah kalian? Jawaban, iya, karena dengan teks iklan banyak orang menjadi tahu bahwa kita sedang menjual buah. Pertanyaan keempat, setelah kalian mengetahui berat buah yang dibawa dari rumah, berapa jumlah buah yang dibutuhkan jika seorang akan membeli 1 kilo? Jawaban, 1 buah naga seberat 654 gram dan apabila 1 kilo berat masih kurang 346, kurang lebih membutuhkan 1 buah naga berukuran kecil. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan atas unsur-unsur iklan. Nomor 1, produk apa yang ingin diiklankan? Jawaban, Silakan perhatikan buah naga. ya. Lanjut. Cara penyimpanan dengan menyimpan gambar buahnya di tengah-tengah poster. Nomor 2, untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Jawaban, semua orang. Nomor 3, pesan apa yang diinginkan disampaikan melalui iklan tersebut? Jawaban, pesan ajakan untuk membeli dengan pesan kelebihan tentang buah tersebut. Cara penyimpanan dengan menulis kata-kata singkat dan mudah dipahami pada poster. Nomor 4, untuk menarik perhatian, hal apa yang ingin ditonjolkan dalam iklan tersebut? Jawaban, gambar buah yang segar dan harganya. Cara penyampaian dengan menyimpan gambar dan harga di tengah-tengah atau lebih menonjol pada poster. Apakah ada pertanyaan? Saya Silakan Rizal. kan buah naga itu cepat membusuknya ya. Lalu bagaimana bila belum habis terjual tapi buahnya sudah membusuk? Gimana itu? Kami lakukan cek kualitas. Jika mulai ada ciri buah yang akan membusuk, maka kami akan melakukan potongan harga agar buah laku. Oke, sudah cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah semua kelompok sudah selesai melakukan presentasi. Tapi ada beberapa catatan yang telah Bapak rangkum. Yang pertama itu masalah presentasi. Ada yang memang anak-anaknya belum secara lugas atau lancar melakukan presentasi. Nah, ini secara bertahap bisa dilatih untuk berbicara di depan banyak orang. Terus yang selanjutnya, dari kelima kelompok hanya ada 1 yang Bapak nilai iklannya sempurna karena terdapat kalimat ajakan ayo beli buahnya. Nah, rata-rata yang 4 tidak terdapat kalimat
ajakan untuk membeli buah, hanya berisi informasi manfaat, terus informasi harga, tempat, dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk membeli, tapi tidak ada kalimat ajakannya. Ya, kan tujuan dari iklan itu untuk mempromosikan sehingga orang lain mau membeli, otomatis harus bisa mengajak banyak orang gitu ya. Nah, itu kelemahannya. Jadi secara garis besar sudah cukup bagus meskipun masih beberapa ada yang kurang. Nah, selanjutnya akan Bapak berikan post test sebanyak 5 nomor yang bisa kalian isi. Secara berkelompok silakan. Silakan isi secara berkelompok. Tolong diberikan ke belakang. Silakan berdiskusi lagi untuk menjawab post test. Waktunya 10 menit ya. Silakan. Nova, permisi dulu. Coba lihat dulu. Enggak, ini di belakang. Ya, silakan dilanjutkan. Sudah dijawab? Silakan dilanjutkan. Ya, Bapak mau ambil LKPD yang tadi ya? Nah, silakan.
KPD-nya dikumpulkan lagi. Sudah? Ayo KPD. Terima kasih. Waktunya 5 menit lagi. Sudah? Sudah. Belum, ada yang sudah. Coba lihat di belakang. Coba lihat dulu. Sudah? Ya, 2 menit lagi. Silakan. Kalau yang sudah, silakan kumpulkan ke depan. Makasih. Makasih. Ini Pak. Terima kasih. Tersisa 2 kelompok lagi. Kelompok alpukat sama salak belum. Sudah selesai? Nah, ya, kita tunggu kelompok alpukat.
Sudah selesai? Terakhir ya, coba perhatikan dulu ke depan. Kita lihat lagi. Ada pertanyaan, setelah melakukan pembelajaran, apakah iklan bisa menjadi solusi masalah kalian? Bisa. Tadi coba masalahnya apa? Banyak buah yang melimpah saat panen raya ya, banyak yang busuk dan mubazir. Nah, kamu tadi sudah mencarikan solusi masalah tersebut melalui iklan. Apa kesimpulan yang dapat dari pembelajaran kali ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Nova? Jadi kesimpulannya, apabila ada buah yang berlebihan, kita bisa buat solusinya dengan cara menjualnya kepada orang-orang dengan mempromosikannya melalui iklan. Oke, ya jadi kalaupun ada orang atau buah-buahan yang berlimpah, kita bisa menjual kepada orang lain. Tentu harus dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, Bapak ingatkan lagi bahwa proses belajar itu tidak hanya di sekolah ya. Untuk pengembangan wawasan, jangan lupa kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui berbagai media termasuk internet mengenai iklan. Tadi sudah ya mengerjakan post testnya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kira-kira pertemuan selanjutnya belajar apa ya? Teks berita. Ya benar ya, teks berita. Jadi nanti kamu sudah mulai bisa membaca mandiri dari rumah sebagai pengetahuan awal tentang teks berita. Oke, nah sebelum ditutup silahkan berkemas dulu barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dicek kembali tempat duduknya, dirapikan kembali. Silakan KM dicek dulu teman-temannya sudah siap atau belum. Sudah, silakan pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih semuanya.